Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kawan Diska. Kembali lagi kita berjumpa di Info Sehat, informasi seputar kesehatan tentunya bersama kawan Diska. Bagaimana kabarnya hari ini kawan? Semoga kawan Diska di rumah selalu diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan juga keluarga kawan Diska di rumah. Nah, tema obrolan kali ini kawan Diska, kita akan membahas seputar tentang PHBS rumah tangga nih, pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat nih. Nah, ini akan kita bahas tuntas. Nanti jika ada pertanyaan, kawan Diska bisa langsung tulis di live chat kolom komentar IG live kita @promkes Kota Madiun. Nah, telah hadir di studio kawan Diska nih Dr. Lukna Kamila nih kawan Diska. Kita sapa dulu nih narasumber kita. Selamat datang dokter, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, selamat siang Mas. Selamat siang kawan Diska. Sehat-sehat ya dok ya? Sehat, alhamdulillah. Ini kemarin saya sempat menemani beliaunya nih kawan Diska untuk pemaparan nih kemarin. Susah ya dok ya kemarin ya? Lumayan Mas. Lumayan. Nah, ini kita kembali ke laptop nih, ketat nih kawan Diska. Nah, kita akan membahas nih pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat nih. Dokter, saya manggilnya siapa nih dok, enaknya dok? Lulu aja. Dokter Lulu. Ya. Siap. Nah, pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat nih Dokter Lulu nih. Nah, ini refresh sebentar nih. Apa sih PHBS ini dok? Ya. Mungkin bisa dijelaskan ke kawan Diska nih semuanya. Jadi PHBS itu kan singkatan ya dari perilaku hidup bersih dan sehat, yang mana itu artinya adalah perilaku kesehatan yang dimulai dari diri sendiri. Ya, dimulai dari diri sendiri. Tujuannya adalah apa? Adalah untuk mencegah penyakit, meningkatkan kesehatan, dan juga menciptakan lingkungan yang sehat. Nah, dengan mencapai tujuan itu, kualitas hidup diharapkan akan lebih meningkat. Jadi memang perilakunya ya kawan ya. Jadi sempat di fire kita nih, apapun perilakunya, apapun gayanya, itu perilakunya harus tetap perilaku hidup dan sehat ya kawan Diska. Seperti itu ya dok ya. Oke, nah kita lanjutkan dulu nih dok. Setahu saya nih, ini PHBS rumah tangga nih khususnya yang kita bahas hari ini dok, itu ada beberapa indikator sih dok. Ada berapa indikator sih? Iya, ada 10 indikator. Jadi dari mulai sebelum lahir nih sudah ada indikatornya, sampai berumah tangga juga ada indikatornya. Jadi yang pertama itu adalah persalinan oleh tenaga kesehatan gitu ya. Yang kedua, bayi harus diberikan ASI eksklusif. Yang ketiga, kembang bayi dan balita setiap bulannya. Yang keempat, menggunakan air bersih. Yang kelima, mencuci tangan dengan sabun gitu ya. Yang keenam, makan sayur dan buah setiap hari. Yang ketujuh, aktivitas fisik setiap hari. Yang kedelapan, menerapkan jamban sehat. Yang ke-9, memberantas jentik nyamuk. Dan yang ke-10, tidak merokok gitu. Tidak merokok ini setiap indikator apapun pasti ada nih kawan. Nah, nanti akan kita bahas satu nih ya dok ya. Iya betul. Nah, kita lanjutkan dulu nih. Karena ini PHBS rumah tangga ya dok ya. Perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga nih. Nah, ini mengapa penting sih kita terapkan? Mungkin sebagai dasar atau fondasi kita ini kenapa sih? Iya. PHBS rumah tangga ini. Apalagi kan ini namanya PHBS rumah tangga. Jadi diharapkan di rumah itu adalah tempat yang pertama dan juga utama untuk menerapkan perilaku-perilaku yang baik, terutama perilaku hidup bersih dan sehat. Diharapkan kalau misalnya di suatu rumah itu ada anak, ada orang tua, dari mulai anak-anak sudah dididik, sudah dikasih kebiasaan atau perilaku untuk menjaga kesehatan dan juga bersih gitu ya. Diharapkan dengan kebiasaan itu nanti akan terbawa hingga besar, dan juga dia bisa menciptakan lingkungan yang sehat juga gitu. Selain itu juga perilaku hidup bersih dan sehat ini juga tadi berdasarkan tujuannya untuk mencegah penyakit-penyakit. Jangan salah, bukan penyakit yang menular aja yang dapat dicegah, tapi juga penyakit yang tidak menular, misalnya diabetes, hipertensi gitu. Jadi memang dari perilakunya nih ya kawan Diska ya. Apa yang kita makan, apa perilaku hidup kita, nah itu
otomatis kedepannya juga investasi yang kita tabung ini. Betul. Kita tadi penyakit menular, penyakit tidak menular, diabetes, hipertensi. Nah, kalau sedari muda kita perilakunya sudah tidak sehat nih, otomatis memperbesar resiko di hari tuanya nanti nih kawan Diska nih. Nah, untuk contohnya nih Dok, PHBS di rumah tangga sehari-hari ini contoh nyatanya ya. Contoh nyatanya. Iya, contoh yang pertama yang paling sederhana ya, kita semenjak COVID sudah dibiasakan ya untuk mencuci tangan. Nah, semoga ini berlanjut terus. Jadi mencuci tangan terutama sebelum makan, sesudah dari kamar mandi gitu ya. Itu yang pertama. Sebenarnya banyak sekali contoh yang lain. Contoh yang lain misalnya menyediakan tempat sampah yang tertutup, karena kalau terbuka dapat menjadi sarang nyamuk gitu ya, dan juga menimbulkan banyak aroma, menjadi sarang bakteri gitu. Dan yang lainnya yang tadi sudah disebutkan berdasarkan indikatornya gitu. Nah, sebenarnya contoh-contoh ini adalah hal sepele, hal yang dianggap ringan gitu ya, sebetulnya cuman susah dilakukan kadang gitu, padahal hal ini tuh bisa berdampak besar gitu. Iya, jadi kayak contohnya dokter yang sebutkan tadi ya, kawan Diska, cuci tangan nih. Setelah era pandemi COVID selesai ini kelihatannya kebiasaan cuci tangan itu mulai memudar nih kebiasaannya nih. Kawan-kawan di rumah nih, kawan Diska di rumah nih, kalau ada masih eranya pandemi ini COVID nih, dulu nyari hand sanitizer aja susah nih. Nah, terus sabun juga seperti itu, sudah kebiasaan. Setelah pandemi lama-kelamaan akan menghilang nih, kalau bisa jangan menghilang ya Dok ya. Iya. Sebetulnya kan kebiasaan kita sehari-hari nih, cuma tidak bisa istiqomah ya. Seperti itu ya Dok ya. Kalau untuk merokok nih Dok, ini apakah hanya tidak merokok di dalam rumah sajakah, atau di luar rumah itu juga indikatornya Dok? Seperti apa nih? Karena masih banyak nih kan. Iya, karena judulnya PHBS rumah tangga ya, jadi utamanya sebetulnya di dalam rumah, tapi di luar rumah pun kami harapkan tidak merokok, karena kayaknya kekurangannya atau keburukannya lebih besar ya dibanding kebaikannya gitu. Seperti itu ya kawan Diska ya. Jadi meskipun PHBS di rumah tangga ada indikator merokok, jadi gunakan merokoknya di rumah tangga nih, di rumah nih, di luar boleh nih. Nah, tidak seperti itu ya Dok ya. Enggak. Oke, nah kita lanjutkan dulu nih. Nah, tantangannya nih Dok sekarang nih Dok, salah satunya mungkin dari indikatornya merokok ini Dok. Dalam penerapan PHBS di rumah tangga sehari-hari seperti apa nih? Iya, jadi sebetulnya untuk tantangan terbesarnya adalah melawan kebiasaan masyarakat, ya, terutama merokok ya. Bagi perokok mungkin untuk meninggalkan rokok tuh sepertinya berat sekali gitu. Dan bahkan berdasarkan pasien-pasien yang saya temui juga, ketika berhenti merokok itu keinginan merokoknya itu bisa berlangsung lama sampai 20 tahun, 30 tahun tuh masih ada keinginan untuk merokok walaupun sudah berhenti gitu ya. Jadi yang pertama tantangannya adalah melawan kebiasaan-kebiasaan. Selain merokok juga kebiasaan yang lain, misalnya di rumahnya kebiasaannya seperti ini, seperti itu, nanti berdalih dengan ya biasanya juga kayak gini nggak apa-apa gitu. Jadi itu tantangan terbesarnya untuk meningkatkan PHBS ini. Tantangan kedua sebenarnya ada di pemerintah dan juga fasilitas kesehatan, karena kan seperti yang kita tahu juga beberapa daerah belum mendapat suplai air bersih yang cukup gitu. Jadi tantangan ini perlu bekerja sama antar masyarakat, petugas kesehatan, dan juga pemerintah untuk mencapai PHBS ini. Oke, seperti itu ya kawan Diska. Kita yang di Kota Madiun ini harus bersyukur nih kawan Diska. Salah satunya tadi yang disebutkan oleh dokter nih, belum ada fasilitas air bersih ya Dok ya. Betul. Nah, Kota Madiun ini sudah STBM-nya paripurna nih kawan Diska nih. Saya sedikit menambahkan nih dokter nih, pemerintah Kota Madiun sudah STBM nih, sanitasi total berbasis masyarakat nih, sudah paripurna Dok kita Dok. Kayak contohnya Jawa nanti ada masuk indikatornya Dok ya. Terus air bersih itu
Kota Madiun sudah STB-nya sudah paripurna nih. Nah, kita lanjutkan nih Dok. Apa namanya? Tadi sempat 10 indikator ya Dok ya? Iya, nah, 10. Indikator yang pertama nih Dok. Apa nih Dok? Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan gitu. Kenapa harus ditolong oleh tenaga kesehatan? Karena tenaga kesehatan di bidang itu sudah mempunyai kompetensi untuk menolong persalinan dengan aman. Yang pertama, yang kedua mencegah kemungkinan untuk terjadinya komplikasi. Yang ketiga juga menangani kegawat daruratan gitu. Jadi berdasarkan Kemenkes Republik Indonesia itu ketika masyarakat persalinannya itu ditolong oleh tenaga kesehatan, itu angka kematian ibu dan anaknya itu menurun gitu. Di AKI AKB mendukung pemerintah pusat juga ya ini ya. AKI AKB. Nah, untuk Kota Madiun sendiri nih kawan Diska nih, fasilitas puskesmas terus klinik dan rumah sakit itu tidak ada alasan untuk tidak persalinan tidak dinakes nih dokter nih. Kota Madiun sudah tidak ada dukun beranak ya kawan Diska ya. Jadi bersalin di dukun itu sudah tidak ada Dok. Di Kota Madiun ya. Karena fasilitas kita puskesmas, klinik dan rumah sakit sudah lengkap dan terjangkau nih aksesnya nih dokter. Nah, kita lanjutkan untuk indikator yang kedua nih Dok. Iya. Indikator yang kedua, bayi harus diberikan ASI eksklusif. Gitu. Iya. Jadi ASI itu isinya bukan hanya susu aja. Jadi bukan hanya nutrisi saja, tapi juga ada antibodi. Gitu. Antibodi ini adalah suatu imun untuk melawan berbagai penyakit gitu. Jadi diharapkan dengan bayi diberikan ASI eksklusif itu pertumbuhannya sesuai umurnya dan juga imunitasnya cukup gitu untuk melawan berbagai penyakit gitu. Tidak ditemukan di susu formula ya Dok ya tentunya ya? Tentunya tidak. Nah itu ya kawan Diska, ASI eksklusif nih ibu muda nih yang punya bayi nih usia 0 sampai 6 bulan ya Dok ya? Iya. Nah harus ASI eksklusif nih untuk putra putrinya bayinya nih. Nah sekarang lanjut ke indikator yang ketiga nih dokter nih. Penimbangan bayi dan juga balita setiap bulan. Iya. Jadi kita kan setiap bulan dari puskesmas juga kan ada posyandu. Gitu. Jadi kenapa harus ditimbang setiap bulan gitu untuk memantau pertumbuhan dan juga status gizinya. Kenapa harus dipantau? Karena status gizi ini sangat penting gitu. Ketika status gizinya kurang atau pertumbuhannya tidak sesuai dengan umurnya, itu bisa berdampak ke banyak hal. Bisa berdampak ke imun anaknya, kemudian ke secara kognitif juga kurang. Jadi anaknya bisa gampang sakit, terus kurang konsentrasi, tidak bisa mengikuti pelajaran-pelajaran yang ada gitu, yang diberikan gitu. Jadi itu ya kawan Diska, penimbangan rutin nih di posyandu nih, di lingkungan kawan Diska saya kira pasti ada nih posyandu nih yang bukanya 1 bulan sekali nih. Juga itu ya Dok ya, untuk penimbangan ini mungkin kalau sekarang bahasanya yang masalahnya stunting juga ya Dok ya? Betul. Deteksi stunting itu juga ya Dok ya? Betul. Stunting, gizi buruk gitu. Kemarin juga nih kawan Diska nih, pemerintah Kota Madiun itu mendapat reward nih dari pemerintah pusat nih tentang penanganan kasus stunting nih kawan Diska nih ya. Posyandu di lingkungan pasti aktif. Nah tinggal kemauan kita nih orang tua nih datang ke posyandu nih, melakukan penimbangan rutin. Di situ ada pelayanan kesehatan bisa dimanfaatkan. Nah lanjut ke indikator yang keempat nih Dok sekarang nih Dok. Iya. Apa nih Dok? Menggunakan air bersih. Iya. Kira-kira udah pada tahu belum ya air bersih itu yang dimaksud apa? Nah, Kak Admin tahu nggak nih kawan air bersih ini? Jadi untuk air bersih itu adalah air yang tidak berwarna, tidak berbau dan juga tidak berasa. Juga berasal dari sumber mata air atau sumur ataupun pam yang jauh dari pembuangan limbah, jadi tidak tercemar gitu. Kenapa harus air bersih? Karena
kan air dipakai untuk kegiatan sehari-hari, untuk mencuci, untuk dimasak, untuk diminum. Itu kalau misalnya tidak dengan air yang bersih bisa menimbulkan berbagai penyakit, utamanya itu biasanya di pencernaan, diare gitu. Itu ya kawan Rizka, air bersih nih, PDAM, terus pakai DAP, alat itu juga itu ya dok ya, yang penting tidak terkontaminasi ataupun dengan limbah ataupun nanti yang di pembuangan septic tank gitu ya dok ya. Iya, limbahnya baik limbah pabrik, limbah rumah tangga gitu. Lanjut yang ke indikator ke-5 nih sekarang nih. Iya. Yang ke-5 ya dok ya? Iya. Apa nih? Cuci tangan dengan sabun. Iya, tadi udah sempat dibahas ya sedikit. Jadi kan kita aktivitas semua pakai tangan gitu. Jadi tangan itu adalah media utama penyebaran penyakit sebetulnya. Baik itu penyakit pencernaan, terus infeksi saluran pernafasan atas. Karena kan tangan kita kadang suka nggak sadar ya, mengucap-ucap mata, hidung, mulut gitu. Jadi cuci tangan dengan sabun itu penting karena bisa memutus rantai penularan penyakit gitu. Nah, kapan aja harus cuci tangan? Kalau misalnya sesudah bersih, sesudah batuk, sebelum makan, sesudah dari kamar mandi, sesudah memegang hewan atau membersihkan sampah, pokoknya yang kotor-kotor, dan sebelum makan atau mengusap muka itu harus cuci tangan. Jadi itu ya kawan Rizka, pentingnya cuci tangan nih. Kita harus membiasakan lagi nih, meskipun pandemi COVID sudah selesai nih, nah itu kebiasaan baik seperti cuci tangan ini tetap kita lanjutkan. Dalam memutus rantai penularan penyakit juga ya dok ya? Iya. Oke, kita lanjutkan lagi nih dok, ke-6 nih sekarang nih. Ya, menggunakan jamban sehat gitu. Jadi jamban sehat itu adalah punya leher angsa ya. Jadi toiletnya itu menggunakan leher angsa, bukan yang langsung cemplung gitu. Terus ventilasinya baik, terus lantainya kedap air, dan ya itu tiga indikator itu diharapkan dengan mempunyai jamban sehat juga mengurangi resiko-resiko penyakit yang tadi ketika kotor kan resiko penyakit akan meningkat, bakteri bisa berkembang biak gitu. Oke, itu ya kawan Rizka, yang ke-6 nih, pentingnya punya akses jamban nih di rumah, akses jamban sehat nih. Saya kira di Kota Madiun kawan Rizka, di rumah semua pasti akses ke jamban sehatnya pasti ada nih, karena Kota Madiun sendiri nih dok. Nah ini saya pamer lagi nih, ini sudah ODF nih. Nah Kak Admin tahu nggak ini ODF nih, Open Defecation Free kawan Rizka nih. Jadi sudah tidak ada BAB sembarangan nih dok, di kebun, di sungai itu untuk Kota Madiun sudah nggak ada nih, karena akses ke jamban sehatnya sudah bisa semua, terdapat semua. Nah seperti itu. Lanjut yang ke-7 nih sekarang nih. Memberantas nyamuk. Oke, nah ini musimnya hujan nih. Iya betul. Kasus demam berdarah juga meningkat. Jadi seperti yang kita tahu ya, jadi nyamuk itu salah satu hewan yang bisa jadi perantara penyakit. Kalau di Jawa biasanya demam berdarah gitu ya, maksudnya di Pulau Jawa demam berdarah, kalau di Pulau Papua bisa malaria gitu. Jadi nyamuk ini cukup berbahaya ya, karena dapat menyebabkan itu tadi perantara penyakit demam berdarah. Maka dari itu kita harus memberantas jentiknya. Gimana caranya? Pokoknya dengan 3M gitu ya, menutup, menguras, dan mendaur ulang barang-barang yang bisa didaur ulang. Jadi kalau ada genangan air misalnya, nyimpan air di ember itu harus ditutup gitu ya. Terus kalau ada bak mandi sering dikuras. Terus kalau ada barang-barang yang menumpuk yang bisa didaur ulang gitu. Jadi selain air sebagai jentik nyamuk gitu ya, untuk berkembang biak jentik nyamuk, barang-barang juga bisa jadi tempat favoritnya nyamuk gitu.
Oke, jadi itu ya kawan Diska, indikator yang ke berapa nih? 7 nih. 7. Memberantas penyakit nyamuk itu kita ingat PSN 3M plus. Nah, ada plusnya nih. Apa namanya? Menguras, menutup dan mendaur ulang ya dok ya. Oke, nah jika kalau punya barang-barang yang sudah tidak terpakai itu bisa didaur ulang, dimanfaatkan ataupun diloakkan dan apa ya dok. Nah, apa namanya? Bisa menimbulkan sarang nyamuk tempatnya juga ya dok ya, karena lembab mungkin seperti itu ya. Oke, nah karena ini juga musim penghujan kawan Rizka, kita juga mengingatkan nih waspada DBD ini, terutama penyebaran apa namanya jenis nyamuknya. Kita lanjutkan lagi nih dok, indikator yang ke berapa nih? 8. Oke. Makan buah dan sayur. Jadi pada prinsipnya sebenarnya pola makan yang sehat dan seimbang gitu. Apa aja makanan yang seimbang itu ada karbohidrat, protein, vitamin, mineral dan juga lemak baik. Nah, kalau di Indonesia ini kan rata-rata pasti makannya nasi. Jadi karbohidrat nasi belum makan. Iya betul. Jadi kalau karbohidrat kan insya Allah terpenuhi gitu. Terus protein rata-rata juga di Indonesia makannya tahu tempe, ayam, ikan gitu. Jadi insya Allah juga terpenuhi untuk karbohidrat dan protein. Tapi untuk sayur dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral itu banyak yang enggak makan gitu, terutama remaja dan anak-anak gitu. Jadi itu termasuk ke dalam PHBS rumah tangga untuk makan sayur dan buah setiap hari untuk mencapai makan sehat yang seimbang gitu. Oke, gizi seimbang ya dok ya. Iya betul. Kita bisa kan kawan Diska nih, apa namanya, menu di piring kita itu seimbang nih, ada protein, ada karbohidrat, ada buah dan sayur. Nah, buah dan sayurnya itu kebanyakan pasti terlewat nih, karena kebanyakan sukanya yang kering-kering dok. Apa namanya, anak-anak muda sekarang nih, yang taktis istilahnya seperti itu. Tapi jangan seperti itu ya kawan Diska, kita ubah perilaku kita menjadi hidup bersih dan sehat tadi. Nah, kita lanjutkan yang ke-9 nih dok sekarang. Iya, melakukan aktivitas fisik setiap hari. Jadi aktivitas fisik itu adalah kegiatan atau gerakan tubuh yang mengeluarkan energi itu. Aktivitas fisik sebenarnya kita bernafas, kita organ kita bekerja itu sebenarnya sudah mengeluarkan energi, tapi itu belum cukup, belum dikatakan aktivitas fisik gitu. Aktivitas fisik itu ketika kalori yang masuk dengan kalori yang keluar itu harusnya seimbang. Jadi makanan yang masuk sama aktivitasnya seimbang gitu. Apa yang terjadi sih mas kalau misalnya nggak seimbang? Betul. Jadi kalau misalnya kalori yang masuk nggak sesuai nih, lebih banyak dibandingkan aktivitasnya, misalnya jadi mager gitu, itu bisa menumpuk lemak tubuhnya gitu. Nah, kelebihan berat badan itu meningkatkan resiko penyakit-penyakit gitu. Nah, selain itu juga ketika kita beraktivitas fisik, terutama berolahraga ya mas, 30 menit selama 3 kali seminggu, itu dapat meningkatkan hormon-hormon, terutama hormon yang memicu kebahagiaan. Jadi diharapkan dengan berolahraga bisa menstabilkan kesehatan mental. Betul. Mengurangi stres juga ya dok ya. Betul. Jadi itu ya kawan Diska, aktivitas fisik ini. Meskipun tadi bernafas juga aktivitas ya dok ya. Bernafas sambil scroll jarinya aja ya nih. Sambil cek keranjang kuning biasanya. Itu ya dok ya. Iya. Kita lanjutkan lagi nih dok. Yang ke-10 nih. Yang terakhir nih. Yang terakhir itu merokok tadi. Merokok. Jadi kenapa merokok itu berbahaya? Jadi di asap rokok itu terkandung 4.000 lebih zat kimia yang berbahaya, dan 60 diantaranya, kurang lebih 60 diantaranya itu bersifat karsiogenik, yaitu memicu kanker gitu. Apalagi kalau misalnya merokoknya di rumah, ada ibu hamil, ada anak-anak, di mana kedua
kedua orang tersebut termasuk ke orang-orang yang rentan, karena kan ibu hamil imunnya lagi turun, anak-anak imunitasnya juga belum sebaik orang dewasa, itu lebih rentan terkena penyakit-penyakit karena asap rokok ini gitu. Jadi diharapkan tidak merokok di rumah, baik di luar juga gitu. Jadi karena efeknya perokok pasif pun sama ya dok ya dengan perokok aktif ya dok? Iya betul. Oke, nah ini untuk mengukur kalau di puskesmas atau keberhasilan PHBS di rumah tangga ini seperti apa nih dok? Kan dari 10 indikator itu mungkin ada salah satu atau salah dua yang sulit diterapkan atau gimana nih? Iya, jadi kan idealnya semuanya tercapai gitu. Jadi semakin besar indikator yang dapat tercapai, maka tingkat keberhasilan PHBS rumah tangganya juga lebih besar gitu. Jadi kalau misalnya kawan Diska di sini mau menghitung apakah sudah termasuk tercapai atau belum PHBS rumah tangganya, boleh dilihat dari 10 indikator tadi. Gitu. Bisa dicek dinilai keluarganya sendiri masing-masing ya dok ya? Iya betul. Apakah sudah termasuk kriteria PHBS apa belum nih? Jika ada yang belum memenuhi kriteria, ya kita rubah ke yang PHBS yang bagus nih, seperti itu ya kawan Diska ya. Ada pertanyaan kami? Tidak ada ya. Nah, sekarang kalau tidak ada pertanyaan mungkin pesannya untuk kawan Diska nih, dalam mensiasati atau membiasakan PHBS rumah tangga nih. Iya. Kawan Diska di rumah, jadi PHBS ini bukan tentang kesehatan gitu ya, tapi juga pola hidup, gaya hidup untuk membuat lingkungannya lebih nyaman, lebih baik gitu. Jadi menerapkan PHBS sedini mungkin, terutama untuk anak-anak, itu lebih baik dan dapat menjadi kebiasaan hingga tua dan bisa menyebar ke lingkungan sekitar. Jadi perhatikan 10 indikator yang tadi. Oke, intinya itu ya kawan Diska, perhatikan 10 indikator PHBS rumah tangga nih, karena dari kebiasaan yang kecil nih manfaatnya sangat besar sekali nih. Ya. Betul. Terima kasih dokter nih atas kehadirannya di studio kawan Diska nih dan sharing untuk kawan Diska di rumah nih. Semoga sehat dulu nih. Nah, terima kasih dokter. Terima kasih. Itu ya kawan Diska, apapun gayanya hidup bersih dan sehat perilakunya, ayo lakukan perilaku hidup bersih dan sehat sekarang juga nih. Terima kasih kawan Diska sudah di IG live kita Prampas Kota Madiun, dan jangan lupa subscribe YouTube kita @kawandiska5145. Di situ ada info kesehatan yang up to date dan khususnya Kota Madiun ini. Terima kasih, salam sehat untuk kawan Diska di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.